Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audin Syahra Maharani, NPM saya 191063107004. Saya dari kelas PJKR6E. Di sini saya akan mereview buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk, yaitu saya mengambil dari bab 4 Kecerdasan Majemuk yang disusun oleh Bapak Nana Suryana Nasution SPD MPD. Selanjutnya slide pertama yaitu A. Mengenal kecerdasan. Manusia adalah makhluk yang unik, diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, hidup di bumi dengan berbagai suku bangsa, ras, warna kulit, budaya, bahasa yang berbeda, demikian juga kecerdasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kecerdasan, akan tetapi bila kecerdasan ini tidak dikembangkan, maka tidak akan memberikan dampak apapun pada kehidupan manusia sendiri. B. Yaitu kecerdasan secara umum. Manusia memiliki kecerdasan secara umum. Yang pertama, kecerdasan abstrak, di mana manusia memahami sesuatu melalui simbol, matematis, dan bahasa. Yang kedua, kecerdasan konkret, di mana manusia memahami objek yang nyata. Yang ketiga, kecerdasan sosial, di mana manusia memahami dan mengelola hubungan sosial. Yang C. Mengenal 8 kecerdasan. World Calendars dalam Budinisih Asri 2012 112 memperkenalkan tentang penilaiannya di Amerika terkait kecerdasan ganda multiple intelligence, bahwa tidak ada satupun kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan seluruh kecerdasan yang dimilikinya. Semua kecerdasan itu bekerja bersama-sama sebagai kesatuan yang utuh dan padu. Di sini juga ada pokok-pokok Gardner adalah yang pertama, manusia mampu meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah juga dapat diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan realitas majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak pikiran manusia. Yang keempat, pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Slide selanjutnya yaitu yang pertama, kecerdasan matematis logika. Di sini konsep belajar anak dengan kecerdasan ini menggunakan kemampuan untuk melogiakan sesuatu yang menghubungkan dengan angka-angka dan logikanya. Nah, di sini juga ada cara berpikir anak dengan kecerdasan ini melalui penalaran. Kegemarannya selalu bereksperimen, tanya jawab, game, simulasi, treatment, dan teka-teki. Slide selanjutnya yaitu kedua, kecerdasan visual spasial. Kemampuan anak dengan kecerdasan ini, anak mampu melihat dan membayangkan bentuk dari sebuah benda secara konseptual dari ide-ide imajinatifnya. Cara berpikirnya, kecerdasan ini melalui kesan dan gambar. Kegemarannya mendesain, menggambarkan, membayangkan, dan mencoret-coret. Slide selanjutnya adalah yang ketiga, kecerdasan linguistik adalah kemampuan memahami, mengkomunikasikan permasalahan dalam bahasa sehari-hari. Kemampuan menggunakan bahasa atau kata-kata untuk membangun semangat dan meyakini orator. Nah, di sini cara berpikirnya, kecerdasan ini melalui
bercerita dan bermain. Nah, yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan seperti ini adalah kemampuan untuk memahami tata suara, nada-nada, irama atau intonasi, kemampuan untuk menikmati, menghayati, mengekspresikan dan membuat gubahan lagu atau musik. Nah, cara berpikirnya si anak ini melalui irama dan metode kegemarannya bernyanyi, bersiul, bersenandung, mengetuk-ketukan dengan tangan atau kaki, mendengarkan kebutuhannya bernyanyi bersama. Yang kelima, kecerdasan body kinestetis. Apa itu body kinestetis? Adalah kemampuan dalam menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaannya, terampil dalam menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah suatu dalam memiliki keseimbangan yang baik dan cepat membaca bahasa tubuh. Nah, di sini juga cara berpikirnya, yaitu kecerdasan ini melalui sensasi otomatis, kegemarannya menari, berlari, melompat, membuat bangunan, keterampilan tangan, meraba dan menggerakkan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini lebih kepada kemampuan memahami perasaan, emosi, tujuan, dan maksud pribadi. Cara berpikirnya, kecerdasan ini menghubungkan dengan tumbuhan, perasaan, dan cita-citanya. Nah, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami orang lain, mengatasi perbedaan dengan orang lain, maupun mengatasi konflik dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Dengan caranya berpikir, kecerdasan ini yaitu dengan cara melemparkan gagasan kepada orang lain. Kegemarannya memimpin, mengorganisir, menghubungkan atau mediator, menebarkan pengaruh, berserta dan mengontrol. Slide terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Apa itu kecerdasan naturalis? Adalah kemampuan untuk memahami, menghubungkan dan mengkategorikan spesies, flora dan fauna, dan kejadian-kejadian di lingkungan dan kegiatan observasinya. Dan caranya untuk berpikir, kecerdasan ini melalui alam dan pemandangan alam. Kegemarannya bermain binatang piaraan, berkebun, meneliti alam, memelihara binatang, peduli pada lingkungan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.